Kita mungkin pernah mendengar petuah yang mengatakan bahwa love is all you need. Tapi cinta itu sendiri nggak akan cukup untuk membantu penyintas perang selamat dari kelaparan dan kematian. Seperti cerita pada film Grave of the Fireflies yang menggambarkan begitu besarnya rasa cinta dan kasih sayang seorang kakak bernama Seita terhadap adiknya yang masih kecil. Karena dari awal hingga akhir cerita, Seita rela menderita dan mengorbankan segala sesuatu demi adiknya. Penasaran seperti apa kisah perjuangan Seita dalam melindungi adik kecilnya di tengah situasi Perang Dunia Kedua? Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Film ini berlatar waktu saat Perang Dunia memasuki detik-detik terakhir hingga mencapai puncaknya pada tahun 1945. Kisah diawali dengan sebuah narasi dari seorang remaja berusia 14 tahun bernama Seita yang tengah terkapar di lantai stasiun kereta api dengan kondisi lemah tak berdaya. Dalam keadaan sudah pasrah jika ajal benar-benar menjemputnya, Seita mengingat trauma di masa lalunya ketika pasukan militer Amerika Serikat menyerang kota Kobe melalui jalur udara. Alur pun mundur menceritakan kisah hidup Seita yang mencoba bertahan di tengah kondisi perang yang terjadi di wilayah Kobe. Di mana pada saat itu banyak dari penduduk Kobe mengungsi ke tempat perlindungan yang dialokasikan ke sebuah gedung sekolah. Dikarenakan ibunya mengidap penyakit jantung, Seita menyuruh ibunya pergi duluan ke tempat pengungsian. Karena Seita masih mencoba mengamankan barang-barang berharga yang masih dapat digunakan. Sebelum pergi, ibunya berpesan kepada Seita agar selalu menjaga adiknya yang masih kecil, yaitu Setsuko. Dan ia juga berpesan kepada Setsuko untuk menjadi gadis yang baik dan penurut terhadap kakaknya. Ibu mereka pun pergi duluan. Setelah selesai mengubur barang-barang di dalam tanah, Seita lalu menggendong Setsuko untuk pergi menyusul ibunya ke tempat pengungsian. Tapi karena kobaran api sudah mulai mengepung tempat itu, Seita pun mencari tempat berlindung, sambil berlari melewati orang-orang yang saling berdesak-desakan dengan panik. Seita akhirnya berhasil selamat setelah berlari menuju pinggir pantai. Tak lama kemudian seorang pria menginstruksikan melalui megafon agar penduduk yang selamat berkumpul di tempat pengungsian untuk mendapatkan perawatan dan jatah makan berupa biskuit ransum. Seita yang mengira bahwa ibunya sudah berada di tempat pengungsian segera bergegas menuju ke sana. Dia pikir karena ibunya sudah lebih dulu menyelamatkan diri ke tempat pengungsian, pasti kondisi ibunya saat ini sudah aman. Setibanya Seita di kamp pengungsian, seorang wanita yang juga kenal baik dengan keluarga mereka menghampirinya untuk menyampaikan kabar buruk yang menimpa ibunda tercinta. Wanita itu mengatakan kalau ibu Seita menjadi salah satu korban dalam serangan hujan rudal yang tadi terjadi. Dan kini kondisinya sangat memprihatinkan akibat luka bakar yang cukup serius hampir di sekujur tubuhnya. Seita tak kuasa menahan rasa sedih saat melihat kondisi ibunya. Tapi ia berusaha simpan sendiri dan mencoba tetap tenang karena Seita tak ingin adik kecilnya tahu. Setelah mendengar kabar bahwa nyawa ibunya sudah tidak dapat tertolong, hatinya pun hancur. Ditambah lagi ia juga harus menyaksikan jasad ibunya yang dikremasi massal bersamaan dengan korban perang lainnya. Di sisi lain, Setsuko yang masih kecil menjadi rewel ingin bertemu ibunya. Dia ngambek dan nangis, membuat Seita bingung tak tahu lagi harus mencari alasan apa untuk membujuk adiknya itu supaya diam. Seita akhirnya terpaksa mengarang cerita kepada Setsuko dengan mengatakan bahwa ibu mereka saat ini berada di rumah sakit desa Nishinomiya. Karena hanya di desa itulah mereka masih memiliki keluarga satu-satunya yang Seita ketahui, yaitu bibinya, adik perempuan dari ibu Seita. Sebenarnya mereka berdua masih memiliki seorang ayah, namun dikisahkan ayah mereka saat ini sedang berjuang membela negara sebagai prajurit angkatan laut. Keesokan harinya Seita membawa Setsuko ke Nishinomiya dengan harapan bibi mereka bersedia mengasuh Setsuko dengan layak. Bibi mereka pun mempersilahkan mereka berdua untuk tinggal di rumahnya karena merasa iba setelah Seita memberitahu kalau ibu mereka sudah wafat. Meski pada awalnya bibi mereka bersikap ramah dan rela berbagi makanan kepada Seita dan Setsuko, tapi karena kondisi wilayah sedang tidak kondusif pasca insiden penyerangan yang terjadi, bantuan makanan dari pemerintah pun dibatasi untuk tiap kepala keluarga akibat krisis pangan yang mulai melanda wilayah tersebut. Bibi mereka pun menyetop jatah makan kepada Seita dan Setsuko
karena dalam keluarga itu juga terdapat suami dan putrinya sendiri yang lebih ia utamakan. Bibinya menyarankan kepada Seita untuk menjual kimono-kimono milik mendiang ibunya agar Seita dan Setsuko memiliki uang untuk membeli bahan makanannya sendiri. Karena mulai saat ini bibinya sudah tidak mau lagi berbagi makanan kepada mereka berdua. Seita pun memahami keadaan dan menyetujui saran bibinya. Meskipun Setsuko jadi menangis karena tidak terima kimono milik ibunya akan dijual. Seita yang masih merahasiakan kematian ibunya dari Setsuko harus kembali membujuk adik kecilnya agar tidak mengingat-ingat ibunya dengan membawanya bermain ke pantai. Di sana ia melihat bercak merah pada punggung Setsuko, tapi ia beranggapan kalau adiknya itu hanya mengalami iritasi biasa. Karena setiap harinya Seita harus menjaga Setsuko sesuai pesan terakhir mendiang ibunya. Dia pun jadi tidak sempat melakukan aktivitas lain di luar rumah. Bahkan Seita juga tidak ikut pergi berperang bersama pria lainnya. Bibinya yang melihat itu menjadi kesal. Karena di saat putri dan juga suaminya sibuk berjuang untuk membela tanah air, Seita hanya berdiam diri di rumah. Bibinya pun menganggap Seita bagai benalu dalam rumahnya. Makan malam yang tadinya dilakukan bersama kini sengaja disekat. Dan Seita harus masak sendiri meski stok beras banyak dihasilkan dari hasil penjualan barang-barang milik ibunya. Hubungan mereka juga semakin bertambah buruk setelah tanpa sepengetahuan Seita, bibinya dengan tega memberitahukan Setsuko mengenai kematian ibunya. Puncaknya perasaan Seita menjadi terluka setelah mendengar hinaan bibinya yang mengatakan kalau mereka seperti parasit yang menumpang tanpa membantu bekerja. Ia lalu memutuskan untuk pamit pergi dan tidak ingin lagi merepotkan bibinya, meski ia tidak tahu akan berteduh di mana. Karena tak punya pilihan lain, Seita lalu membawa Setsuko untuk tinggal di shelter yang biasa digunakan untuk berlindung saat ada serangan udara. Dia pun menjadikan tempat itu sebagai rumah untuk bertahan hidup dari alat-alat yang dia kumpulkan seadanya. Ia juga membeli jerami serta beberapa alat masak lainnya. Meski hanya tinggal di gua kecil, tapi mereka terlihat bahagia. Ya, meskipun bisa dikatakan keadaan mereka sangat miris, namun Seita mampu menunjukkan dirinya adalah gambaran seorang kakak yang selalu ada untuk adiknya dalam situasi sulit maupun keadaan senang. Saat malam tiba, gua tempat tinggal mereka akan tidur sangat gelap. Seita kemudian berinisiatif mengumpulkan kunang-kunang sebagai lampu tidur. Setelah keesokan harinya, kunang-kunang yang mereka kumpulkan itu mati dan Setsuko menguburnya di tanah. Sambil mengubur kunang-kunang yang mati, Setsuko mengatakan kepada kakaknya kalau ibu saat ini sedang berada di dalam kubur. Seita menyadari kalau bibinya lah yang mengatakan hal itu kepada Setsuko. Ia tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Setelah selama ini ia selalu berusaha menyembunyikan kenyataan pahit itu dari adiknya. Di sini mulai terlihat perubahan karakter Setsuko. Dari anak yang cengeng kini menjadi anak yang tegar dan tak lagi mengeluh ingin bertemu ibunya. Setsuko mulai mengerti kalau dia sudah tidak mungkin lagi bertemu ibunya. Seita pun berjanji suatu saat nanti akan membawanya mengunjungi makam ibu mereka. Kini mereka sudah tinggal di gua kecil itu cukup lama. Seperti biasanya, Seita selalu merawat Setsuko dengan penuh perhatian setiap pagi. Saat sedang menyisir rambutnya, dia menyadari bercak merah yang ada di punggung adiknya kini semakin menyebar dan terdapat luka-luka berbintik. Setsuko juga bilang kalau dari kemarin perutnya merasa aneh. Karena sejak tinggal di gua itu bisa dikatakan Setsuko seringkali mengkonsumsi makanan yang tidak layak. Mereka hanya bertahan hidup dari persediaan beras yang mereka bawa seadanya. Mereka pun terpaksa makan hewan di sekitar danau, seperti keong dan katak. Persediaan beras mereka juga sudah hampir habis. Seita tidak mungkin meminta makanan kepada penduduk sekitar, di tengah kondisi warga yang juga sedang berhemat. Sehingga dia tidak akan bisa menjual dan menukar barang apapun dengan makanan. Seita terpaksa mencuri sayur dan tanaman milik penduduk untuk diberikan kepada adiknya yang sedang sakit. Bahkan setiap ada serangan udara, Seita memanfaatkan situasi untuk mencuri makanan dari dalam rumah penduduk. Sampai akhirnya dia tertangkap basah sedang mencuri tanaman dan dihajar oleh pemilik kebun. Orang itu juga semakin marah setelah tahu di dalam gua tempat Seita tinggal terdapat banyak tanaman curian. Seita kemudian diseret ke kantor polisi karena kasus pencurian. Saat berada di kantor polisi dalam keadaan babak belur, Seita tidak ditahan karena pemilik kebun sudah menganiayanya dan polisi menganggap Seita sudah mendapatkan hukumannya dan akhirnya Seita dibebaskan.
Keluar dari kantor polisi, Seita menemukan adiknya yang ternyata mengikuti. Zetsuko yang sedang sakit lebih mengkhawatirkan kondisi kakaknya dibanding dirinya sendiri dan meminta kakaknya yang babak belur untuk segera ke dokter. Semakin hari kondisi Zetsuko semakin lemah akibat diare. Seita yang baru pulang berburu makanan saat itu menemukannya terbaring di tanah yang tak jauh dari gua mereka tinggal. Sebenarnya Seita sendiri sempat membawanya ke dokter dan Zetsuko didiagnosa mengalami malnutrisi serta kekurangan cairan. Seita kemudian berinisiatif menarik uang tabungannya yang ada di bank untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Karena lokasi bank cukup jauh dan tak mungkin ia membawa Zetsuko yang sedang sakit, dia memutuskan untuk pergi sendiri ke bank. Sebelum pergi, Seita sempat menanyakan apa yang ingin Zetsuko makan. Namun Zetsuko tidak ingin makan apapun, hanya ingin bersama kakaknya. Seita memutuskan untuk tetap pergi meninggalkan Zetsuko sendiri di dalam goa dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi setelah ini. Setibanya di bank, ia mendengar dua pria sedang berbicara perihal kekalahan Jepang oleh pasukan sekutu, di mana tidak satupun armada angkatan laut Jepang yang masih tersisa. Mendengar hal ini, Seita menjadi sedih dan berpikir kalau ayahnya pasti sudah tewas dalam pertempuran. Namun untuk saat ini, ia lebih mengkhawatirkan keadaan Zetsuko yang sedang memprihatinkan. Seita akhirnya kembali dengan membawakan buah semangka. Di dalam goa kecilnya, Zetsuko sedang terbaring sambil mengemut sesuatu. Seita menjadi khawatir dan segera melihat apa yang ada di mulut Zetsuko. Rupanya yang sedang diemut Zetsuko bukanlah permen, melainkan sebuah kelereng. Ditambah lagi Zetsuko kini mengalami halusinasi-halusinasi dalam pikirannya. Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, Zetsuko menawarkan kakaknya gumpalan tanah yang Zetsuko anggap itu adalah makanan. Seita pun menangis dengan apa yang dialami adiknya. Lalu ia memberinya semangka yang dibawanya dan mengatakan kalau itu bukanlah hasil curian lagi. Zetsuko pun memakan sedikit potongan semangka yang diberikan Seita dan mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Lalu ia menutup mata. Ternyata itu merupakan kata-kata terakhir Zetsuko, karena setelah ia menutup matanya, Zetsuko tidak pernah bangun kembali. Shin pun memperlihatkan Zetsuko yang selalu bermain sendirian tanpa memiliki seorang teman ketika Seita sering pergi meninggalkannya untuk mencari makanan dan kayu bakar. Seita kemudian memeluk jasad adiknya yang sudah meninggal sebelum ia melakukan acara pemakaman adiknya dengan cara dikremasi. Selama proses pembakaran, kunang-kunang muncul berterbangan, seakan-akan turut berduka atas pemakaman Zetsuko yang menyukai kunang-kunang. Hampir semua barang milik Zetsuko dimasukkan ke dalam tempat pemakaman, kecuali kaleng permen kesukaan Zetsuko. Kaleng permen ini digunakan Seita untuk memasukkan abu dan sisa tulang adiknya. Dengan sudah tidak adanya semangat hidup karena kehilangan semua orang yang dicintainya, Seita pun pergi menuruni bukit hingga ia tiba di stasiun Kobe, seperti yang terlihat di awal film. Seita sengaja tidak makan selama berhari-hari dan membiarkan dirinya kelaparan. Setelah pasrah jika ajal benar-benar menjemputnya, Seita akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan kondisi menyedihkan di antara tubuh para gelandangan yang juga mengalami nasib serupa. Pada malam hari, salah satu petugas stasiun menghampiri jasadnya yang sudah terbujur kaku untuk dipindahkan. Petugas lalu memeriksa saku celananya dan menemukan kaleng permen buah yang menyimpan banyak kenangan berharga bagi Seita. Petugas itu kemudian membuang kaleng itu ke rumput dan membuat abu pembakaran Zetsuko berserakan. Tak lama setelah itu ada banyak kunang-kunang yang berterbangan dari kaleng permen buah yang dibuang petugas stasiun tadi. Lalu nampaklah Zetsuko dari dunia lain yang terbangun dan hendak menghampiri jasad Seita. Tiba-tiba dari belakang Seita muncul dan memegang bahu Zetsuko. Mereka pun akhirnya dipertemukan dan kembali bersama-sama dalam dimensi berbeda. Dan film pun berakhir. Dan itulah tadi alur cerita film Grave of the Fireflies. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jaga terus kondisi kesehatan kalian agar bisa melindungi orang-orang yang kalian sayangi. Jika tidak mampu, maka cukup doakan dalam diam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.